bambu runcing itu apa simbol atau benar-benar sebuah fakta? Kalau itu sebuah fakta, oh berarti kemerdekaan kita itu hanya hasil dari kasihannya orang gitu loh, dari bangsa lain. Seperti 10 November itu kan karena kasihannya pasukan elit apa? Gorgo nggak salah Mas ya? Gorgo ya, seperti itu. Gorka ya. Nah itu, apakah seperti itu? Kemudian simbol merah putih itu seperti apa? Dan selanjutnya 17 itu kenapa di tanggal 17? Nah ini akan sangat menarik ketika nanti dibahas oleh Ki Wawan Sudya. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Lamidi, Bapak Teguh, Mas Agung, dan Mas Muslih serta teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan diskusi bersama Sarasian Forum Sarasian Seni dan Budaya Tulungagung Forsabda. Kemudian temanya pada malam hari ini tentu saja berkaitan dengan peringatan 17 Agustus kemerdekaan negara kita yang ke-75 nih ya. Yeah. Jadi jas merah atau jangan lupakan sejarah. Sedikit saya flashback ke belakang bahwa sebelum NKRI berdiri yang diproklamasikan oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945, ternyata keadaan bangsa kita Nusantara itu bukan berbentuk republik atau yang kita kenal dengan secara umum dengan ungkapan negara demokrasi gitu. Tapi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya kita pernah mengalami masa kejayaan, dalam arti masa kejayaan di masa lalu, yaitu abad 7 Kerajaan Sriwijaya dilanjut bukan kerajaan, Kadatuan. Kadatuan ya. Secara umum dikenal kerajaan, ini ada Mas Agung, Kadatuan Sriwijaya. Kemudian abad 14 itu Mojopahit. Nah, ini merupakan masa keemasan atau masa kejayaan Nusantara. Jadi ini kebetulan siklus 7 abad atau 700 tahun. Abad 7, abad 14. Kemudian sekarang ini kita masuki abad 21. Artinya mulai dari 2001 sampai 2099. Kebetulan Pak Jokowi juga dalam sambutan pidatonya juga menyatakan bahwa Indonesia insya Allah akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Klop ini klop ini dengan pandangan Joyoboyo, pandangan Ki Ranggawarsita, bahkan Bung Karno dan sebagainya. Banyak tokoh yang mengatakan bahwa Nusantara atau Indonesia kelak akan menjadi mercusuar dunia, akan menjadi negara maju dan sebagainya. Sebagaimana yang pernah dialami pada abad 7 Sriwijaya tadi itu, kemudian tambah 7 abad 14 Mojopahit mengalami masa kejayaan atau masa keemasan, ditambah 7 abad lagi abad 21 sekarang, mulai 2001 sampai 2019. Kalau misalkan 2045 ya otak adiknya maksudnya ini 100 tahun Indonesia merdeka. Logis banget, mudah-mudahan terwujud. Nah, ini kan flashbacknya ke belakang. Nah, kalau katakanlah kita mulai dari kerajaan Mojopahit. Mas, Mojopahit itu berbentuk berbentuk kerajaan. Mojopahit itu berbentuk kerajaan sehingga rajanya disebut Prabu. Rajanya disebut ya, itu. Prabu. Panci itu. Nah, semua. kemudian dari Mojopahit itu kita masuk ke Kasultanan Demak di Demak nih ya. Jadi dari Mojopahit kemudian pindah fase yaitu di Kasultanan Demak. Di Demak itu sudah menggunakan dasar syariat Islam di Demak itu. Kemudian dari Demak pindah atau fase ganti berikutnya yaitu di Pajang. Pajang itu Kasultanan, tetapi tidak lagi menggunakan dasar syariat Islam, tetapi cenderung identik dengan merah putih, gula klopo. Sebenarnya merah putih tadi itu dijiwai dari semangat Kasultanan Pajang.
Prabu Hadi atau Sultan Hadiwijoyo atau yang masa mudanya dikenal dengan Joko Tingkir. Nah kemudian dari Pajang pindah atau masuk ke Mataram. Mataram ini sudah berubah lagi. Rajanya atau pemimpinnya disebut Panembahan Senopati Ingalogong atau Panembahan Danang Sutawijoyo. Nanti kemudian meneruskan sampai Sultan Agung dan sebagainya. Kemudian sampai ke juga Kesultanan Yogyakarta dan Solo atau Solokarto. Nah, kemudian Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita runut ke belakang tadi itu, yang sebelum berbentuk republik tadi itu kan ke Mataram. Bentuknya dari Panembahan Senopati Ngalogo atau menjadi Kesultanan di Mataram ya. Kemudian sebelum lagi Pajang, ini juga Kesultanan dengan rajanya bergelar Sultan Hadiwijoyo. Kemudian Pajang dan seterusnya. Demak dan seterusnya. Nah, artinya yang menjadi pertanyaan bahwa ketika Indonesia tadi dikatakan oleh Mas Adi dijajah oleh ada Belanda, di situ ada Portugis, ada Spanyol, yang notabene mereka ini sesungguhnya bentuknya kerajaan di Eropa sana, Belanda, Inggris, Spanyol itu kan kerajaan. Sedangkan negara kita dulu sebelumnya dari Mataram itu kan Kesultanan, kemudian sebelum Mataram ada Pajang, sebelum Pajang Demak, sebelum Demak itu Mojopahit dan seterusnya sampai ke Sriwijaya. Artinya bentuknya sama sekali bukan kerajaan, bukan republik kan itu. Artinya ini sesuatu yang berbeda. Nah, yang jelas bahwa ketika kita membaca sejarah, ketika kita menengok ke belakang, ini sangat penting bahwa sejarah itu sangat penting, atau jas merah, jangan melupakan sejarah, karena barang siapa semakin jauh dalam melihat sejarah bangsanya ke belakang, maka akan semakin besarlah bangsa itu di kelak kemudian hari. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi semakin jauh kita melihat ke belakang, maka insya Allah bangsa itu akan semakin besar di masa yang akan datang. Maka bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Kalau kita tidak melihat, tidak belajar, tidak menelaah dan mengkaji sejarah, tentu tidak akan mengetahui tentang bagaimana sejarah kita dahulu, bagaimana perjuangan para pahlawan dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang harus kita gali, kita ambil hikmahnya, bahwa yang utama dari peristiwa momentum kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945, poinnya adalah bahwa sebagaimana yang dicantumkan atau disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu, bahwa atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya tadi. Artinya begini, memang ini sesuai dengan konsep rumus dalam agama Islam. Ketika kita bekerja kemudian kita mendapatkan finansial, ya, mendapatkan uang, bukan lantas begini ucapan orang Islam tuh, wah aku iso yang budaya itu, saya kira ya wajar ya kalau dapat uang, bukan begitu kan itu. Jadi kita bekerja, kemudian setelah kita mendapatkan rezeki atau uang, kita kembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi Allah dikembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki tadi gitu. Jadi kerjaan itu hilang. Nah, demikian halnya dengan kepiawaian ini, saya kira tentu para ulama. Jadi tentang momentum kemerdekaan ini tidak lepas dari peran ulama yang kadang-kadang mungkin terutama anak-anak muda mungkin melupakan jasa para pahlawan, yang terutama dari peran ulama. Misalkan bagaimana peran dari Gus
Cokro Aminoto, guru bangsa. Yang Bung Karno pun juga berguru kepada beliau ketika di Surabaya. Jadi ini merupakan bentuk perjuangan di awal sebelum yang lain-lain bergerak. Jadi Bos Cokro Aminoto itu sudah mulai berjuang, berani melawan komunis Belanda. Seperti itu. Sudahkah negara kita berdaulat? Sudahkah perekonomian kita berdikari atau mandiri? Sudahkah ini? Sudahkah kebudayaan kita ini santun atau baik? Nah, seringkali kita lihat kita saksikan dalam kehidupan para politisi, elit politik sekarang ini kan, waduh, rebut bener kan itu. Artinya menjadikan yang lain dan yang lain mengaku benar dan sebagainya. Sekarang udah kayak begitu. Intinya ini merupakan suatu keprihatinan kita semua. Barangkali dari saya sekian, nanti bisa sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Kiai Haji Dr. Teguh selaku akademisi yang akan melihat lebih dalam lagi, melihat lebih jauh lagi tentang jas merah ini, baik Indonesia nanti ke belakangnya, saat ini maupun yang akan datang. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Bopo Lamidi selaku Sohibul Baik pada malam hari ini, juga Ibu Awan Sutio, Mas Agung, dan juga Mas Musleh, dan juga adik-adik mahasiswa IAIN Tulung Agung dari berbagai jurusan, saya kira ada yang dari AFI, ada yang dari PI, dan yang lainnya. Juga kepada ibu-ibu pendukung setia acara ini. Disenggol repot. Sudah kita dengarkan dari Bopo Lamidi, dari Ibu Awan, dan juga Mas Agung, banyak hal tentang sejarah jas merah ini. Tetapi tadi Mas Musri itu sempat memberi tugas yang sedikit berat kepada saya sesungguhnya. Terlalu banyak itu yang harus saya bicarakan, mulai dari awal sampai nantinya kemana di jas merah. Perlu ada penekanan sesungguhnya bahwa istilah jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Itu sesungguhnya adalah pesan teks yang normatif. Itu adalah pesan teks yang normatif. Karena di dalam ajaran agama sebanyak 30 juz, 114 surah, 2/3-nya itu sejarah. Itu jangan dilupakan ya. Jadi ternyata dalam hal ini Bapak Soekarno, Bapak proklamator kita, itu nampak sekali sesungguhnya aspek religius yang dimilikinya itu sangat kuat. Jadi ketika mengungkap jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu ternyata berangkatnya dari 2/3 dari Al-Quran itu sejarah. Nah, ini menunjukkan bahwa permainan anak kecil kita itu juga melambangkan sejarah. Apa wujudnya? Ketapel. Tapel atau nengonaku Magelangan itu pelintengan begitu ya. Tahu saudara pelintengannya? Tapel. Kita lihat ketapel itu. Semakin kita tarik jauh ke belakang, nanti peluru itu akan semakin cepat melesat. Tapi kalau nariknya itu mangu-mangu, ragu, ya tidak bisa lari dengan cepat. Itu pelurunya gitu. Jadi tidak akan bisa lari cepat. Nah, yang namanya sejarah, kita bicara sejarah, itu perjalanannya itu hanyokro manggilingan, gitu.
Jadi dinamika roda berarti gitu. Jadi ya bergulir itu tetap bergulir itu sejarah. Tadi yang disampaikan Mas Agung terkait dengan sejarah tadi, itu bahwa penjajahan itu tidak lain adalah pencarian rempah-rempah, kan? Pencarian rempah-rempah. Alatnya apa? Alatnya untuk melakukan penjajahan itu tidak lain adalah lewat samudra. Nah, artinya berlayar. Nah, itu tidak lain sesungguhnya adalah mewakili dari sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri. Begitu. Jadi sejarah ilmu pengetahuan yang kita pahami itu diawali dengan filosof alam. Nah, ini anak Afi harus hafal ini. Filosof alam. Dan tokoh yang pertama kali muncul itu adalah Thales, yang mengatakan bahwa arche atau inti alam itu adalah air. Itu Thales. Air. Dan itu ternyata cocok sesuai dengan teks ajaran agama kita, bahwa segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Nah, ini pentingnya air, kembali ke pentingnya air. Setitik air itu ya, setitik air. Jadi sesungguhnya proses terjadinya penjajahan, eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada itu diawali dari perjalanan airnya dulu, gitu, airnya dulu. Tapi terbukti bahwa eksploitasi atau penguasaan terhadap bahan rempah-rempah dan sebagainya itu tidak terlalu berpengaruh secara cepat, begitu. Abad 16 sampai abad 17 gitu. 15, 16 gitu ya, 15, 16. Tapi ketika Barat itu sudah menemukan apa yang disebut sebagai revolusi industri, nah ini sudah terjadi paradigma baru dalam ilmu pengetahuan, begitu. Dari yang semua filosof alam gitu ya, filosof alam ini sudah masuk wilayah filsafat modern. Nah, inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai revolusi industri. Nah, begitu, revolusi industri. Nah, ini sudah mesin besar ditemukan di situ. Itu abad 17. Nah, ya, itu sebagai konsekuensi dari lahirnya abad modern. Jadi 1650 René Descartes, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada gitu. Nah, dari situlah kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai mesin-mesin besar itu. Nah, dari sinilah kemudian penjajahan ini baru kemudian benar-benar dirasakan secara kuat. Kenapa? Karena eksploitasinya terhadap sumber daya alam ini semakin cepat, semakin kuat. Kalau sekedar menguasai, misalnya panenan saiki dikuasai, itu nggak begitu kan, artinya nggak begitu terasa gitu. Tetapi ketika sudah industri itu sudah ditemukan, nah ini kemudian eksploitasinya terhadap sumber daya alam ini semakin besar, semakin kuat. Maka abad 20 ketika rata-rata gitu, jadi abad 17 sampai abad 20, pertengahan abad 20 itu pernah saya tegaskan di perkuliahan juga, saya tegaskan bahwa abad 17 sampai pertengahan abad 20 hampir semua negara Islam itu dijajah. Tidak ada yang tidak dijajah kecuali Arab Saudi. Ya, begitu, kecuali Arab Saudi. Mengapa Arab Saudi tidak dijajah? Alasan normatif. Itu tanah haram. Begitu kalau kita kan, nah, itu alasan normatif. Tetapi secara real memang ya, tanah Arab yang harus dijajah apa? Begitu waktu itu ya. Waktu itu apa? Menghasilkan waktu kok. Nah, begitu. Jadi bebatuan saja wujudnya. Jadi kemudian tidak tertarik begitu. Sangat berbeda dengan
Kepulauan Nusantara ini yang luar biasa karena serba ada di sini. Apa yang tidak ada di Indonesia itu, di Nusantara itu serba ada, semua ada. Tanah mulai yang gersang, yang paling subur, ya, mulai yang bersalju, ada semua di Kepulauan Nusantara itu. Maka kalau kita bayangkan, kita gambarkan ujung barat sampai ujung timur Indonesia itu, naik pesawat itu 8 jam. Dari Sabang sampai Merauke itu 8 jam. Padahal dari Surabaya sampai Jeddah itu hanya 10 jam. Coba itu bayangkan. Itu saking luas, itu luar biasa. Maka Indonesia ini benar-benar sebagai rebutan sesungguhnya. Itu tidak hanya dari zaman dulu, tidak, ya sampai sekarang. Wah ini rebutan luar biasa. Nah sering kemudian rebutan ini karena apa? Ya luar biasa sesungguhnya. Sekali lagi kembali kepada bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang religius itu tadi, sesungguhnya itu menurut saya itu kekuatan yang paling luar biasa. Religius itu terbukti bahwa jas merah itu sendiri sesungguhnya pesan religius. Ini saya tekankan, itu adalah pesan religius. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa yang namanya kemerdekaan itu sebagai hadiah. Benarkah kemerdekaan itu sebagai hadiah? Itu kan? Benarkah kemerdekaan itu sebagai hadiah? Tentu kita sebagai anak bangsa tegas mengatakan bahwa kemerdekaan itu bukanlah hadiah, tetapi itu sebagai hasil perjuangan dari para pejuang bangsa kita, termasuk Mbah Lamidi. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Gitu. Jadi jangan kemudian kita ikut mengamini bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah. Jadi kemerdekaan itu adalah hasil jerih payah bangsa Indonesia. Terbukti bahwa bangsa Indonesia itu tidak takut dengan siapapun, dengan bangsa apapun, tidak takut. Itu keberaniannya bangsa Indonesia. Lalu yang saya kira saya ingin dari tadi kita belum mendengar, kemudian belum ada penjelasan yang memadai. Yang lebih penting itu kan kemudian kita lihat meluncurnya peluru tadi itu, ketika ketapel itu ditarik ke belakang. Gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita harus semakin banyak mundur ke belakang agar lari kita lebih cepat, peluru kita lebih cepat. Begitu. Nah, apa sesungguhnya tujuan kita, fokus kita, sasaran kita dari larinya peluru itu, Nah, ini yang penting supaya kita tidak kemudian kita itu tidak dininabobokan hanya dengan ditariknya ke belakang tadi itu, ditarik buantar ke belakang tapi pedot ke ini jangan sampai begitu. Jadi tarik ke belakang kuat, melesatnya juga kuat. Lesatan kuat peluru kita itu kemana arahnya, begitu, itu penting. Nah saya kira semua bangsa Indonesia, semua warga negara itu sepakat bahwa melesatnya kita itu tujuannya tidak lain adalah hidup yang sukses. Tidak ada yang tidak ingin mengatakan sukses, tidak ada. Tidak sukses itu tidak ada. Semua tujuannya itu sukses. Tujuannya sukses. Tujuannya itu satu, sukses. Nah sukses itu apa? Sukses itu apa? Sukses menjalani hidup itu apa?
ternyata ada teorinya. Hidup sukses itu terletak pada 3 hal penting yang harus kita jalani. Yang pertama adalah berkembang, yang kedua bermanfaat, dan yang ketiga bernilai. Apa itu berkembang? Nah, sudah kan kita itu berkembang. Sudah kita itu berkembang. Jadi hidup sukses itu tidak lain adalah menjalani hidup ini dengan berkembang. Berkembang. Jadi berkembang itu kalau agama mengajarkan mangkana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu berarti berkembang. Ini beruntung. Itu beruntung. Tapi wa mangkana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa mahbun. Siapa hari ini kok sama dengan kemarin, rugi. Rugi. Podo itu rugi. Ini penting di Mas Sugeng juga ini. Gitu ya. Mas Sugeng ini penting sekali. Kok sama dengan kemarin, itu rugi. Nah, begitu. Apalagi yang ketiga, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Hari ini kok lebih buruk dari kemarin, maka dia itu rusak, hancur, gitu. Hancur, rusak. Tidak rugi tapi hancur, rusak. Nah, maka kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan cara apa? Berkembang. Berkembang. Berkembang dari sisi apanya? Nah, manusia itu memiliki 4 keutamaan. Berkembangnya itu apa yang harus berkembang? Ilmunya harus berkembang. Begitu. Umpamanya mahasiswa dikatakan harus berkembang tiap hari itu, setiap hari. Jadi jangan sampai sama dengan kemarin, begitu pengetahuannya. Itu ilmu. Yang kedua tenaganya. Tenaganya kita tetap harus berkembang dalam pengertian lebih, kemudian berguna, bermanfaat bagi yang lain. Gitu. Jangan disia-siakan tenaga kita, begitu. Kemudian harta benda kita. Itu tetap juga harus berkembang. Nah, untuk mengembangkan harta benda kita dengan cara sedekah itu kalau ajaran agama. Jadi hanya dengan cara sedekah harta benda kita itu akan berkembang, bukan dengan cara menabung. Itu teori ekonomi. Nah, teori agama berbeda dengan teori ekonomi, gitu. Ben sugih iki apa nabung, salah, begitu. Tapi sedekah kan itu akan berkembang. Di ilmunya berkembang, tenaganya berkembang, kemudian juga apa tadi itu harta bendanya, nah, itu berkembang dan bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua tadi itu setelah berkembang, yang kedua itu bermanfaat. Sekali lagi, semakin kita dewasa, semakin tambah tahun. Kebetulan ini sudah tanggal 26 Dzulhijjah ini. Nah, jadi 26 Dzulhijjah. Jadi sebentar lagi kita itu akan masuk tahun baru. Tahun baru 1442 Hijriah. Gitu. Jadi di akhir tahun seperti ini kita harus selalu mengadakan tutup buku. Begitu kalau dalam bahasa ekonomi tutup buku. Tapi dalam bahasa agama mengadakan muhasabah. Jadi amal apa yang sudah baik kita tingkatkan, kita pertahankan. Amal apa yang masih buruk ya kita tinggalkan. Gitu, kita tinggalkan. Yang belum kita jalani, kebaikan yang belum kita jalani kita upayakan supaya bisa. Nah, ini muhasabah di akhir tahun. Di akhir tahun itu dilakukan muhasabah. Jadi yang kedua, sukses itu adalah bermanfaat. Maka sampai-sampai kemudian Nabi SAW menjelaskan, menegaskan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, bermanfaat bagi yang lain itu antara lain apa? Ya ilmunya, ya tenaganya tadi itu. Ilmunya, bisa tenaganya, bisa harta benda.
atau kalau paling tidak doanya. Itu bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga, orang sukses itu adalah bernilai. Dalam hidup ini kita itu harus bernilai. Nah, kalau ukurnya nilai itu apa? Nah, kalau ukurnya nilai itu apa? Kita sudah dianggap sudah bernilai atau belum? Itu di saat keberadaan kita dan tidak adanya kita itu sama atau tidak. Gitu. Itu baru dikatakan bernilai orang itu. Gitu. Nyun sewu. Tadi seandainya Mas Agung tidak hadir di sini, itu pasti kemudian acara ini akan jadi kurang. Oh, berarti Mas Agung itu bernilai. Karena apa? Dicari orang, ditunggu dalam acara ini. Mas Sugeng juga begitu, Pak Sugeng juga begitu. Seandainya Mas Sugeng tidak ada, lu ini siapa yang nyopeng? Begitu. Ini artinya apa? Mas Sugeng bernilai dalam bidang yang berbeda. Begitu. Termasuk juga mahasiswa datang ke sini itu bernilai. Nah, orang-orang sampean kabeh iki kemudian ngomong dewi-dewi ya lucu. Jadi lucu nanti. Jadi semua bernilai, termasuk juga ibu-ibu yang ada di belakang. Nah, orang-orang yang nyedani wedang ya aku udah seret kan gitu kan ya misalnya. Ini repot juga. Artinya apa? Bernilai. Jadi ukurannya itu. Sudah bernilai atau belum kehidupan kita itu, adanya kita dan tidak adanya itu sama atau tidak. Gitu, itu ukurannya. Jadi repot banget nih orang bernilai itu. Gitu deh. Semakin hari semakin harus kita memiliki nilai. Nilai bagi orang lain, nilai kemanfaatan dan seterusnya. Nah, kalau ketiganya itu sudah kita jalani dengan baik untuk mengisi kemerdekaan itu, selalu berkembang, selalu bermanfaat bagi orang lain dan mempunyai nilai dalam hidup ini, maka otomatis nanti kita akan sampai kepada penghujung hidup kita itu husnul khotimah. Itu puncaknya sesungguhnya. Hidup kita itu husnul khotimah itu. Tetapi husnul khotimah itu tidak akan pernah bisa digapai tanpa adanya tiga cara ini tadi. Ya berkembang, ya bermanfaat dan bernilai. Tanpa itu husnul khotimah juga tidak akan pernah bisa tercapai, tidak akan pernah tercapai. Ternyata juga hampir setengah jam saya ngomong. Jadi aku inginnya seberapa jam ya, tapi ya ternyata tetap harus setengah jam. Mohon maaf, terlalu panjang barangkali nanti dipotong di rumah. Sementara saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.